Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan mempresentasikan laporan praktek KMB Lanjut 2 dengan judul Asuhan Keperawatan pada Tuan MP dengan Diabetes Mellitus Tipe 2 di Irina C2 RSUP Profesor Dr. RD Kando, Manado. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Diabetes mellitus merupakan sindrom penyakit metabolik yang ditandai dengan adanya hiperglikemia akibat gangguan sekresi insulin, kinerja insulin atau keduanya. Diabetes mellitus merupakan suatu penyakit degeneratif dan penyakit yang tidak menular yang selalu mengalami peningkatan jumlah pasien. Berdasarkan perolehan data dari International Diabetes Federation, tingkat prevalensi global penderita DM pada tahun 2013 sebesar 382 juta orang dan diperkirakan pada tahun 2035 mengalami peningkatan menjadi 592 juta orang. Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar tahun 2018, prevalensi diabetes mellitus di Indonesia sekitar 10,9% dari total penduduk, dan ini akan mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebanyak 4%. Sedangkan menurut data dari Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara tahun 2016, jumlah penduduk yang mengalami diabetes mellitus adalah sebanyak 5.055 penduduk. Bab 2 Tinjauan Pustaka. Pengertian DM. Diabetes mellitus merupakan kelompok penyakit metabolik kronis dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi akibat kelainan sekresi insulin, kerja insulin atau kedua-duanya. Ini menurut American Diabetes Association tahun 2014. B. Klasifikasi DM. Menurut ADA, tahun 2014 diabetes mellitus diklasifikasikan menjadi 4 tipe, yaitu yang pertama DM tipe 1, yang kedua DM tipe 2, yang ketiga DM tipe lainnya, dan yang keempat diabetes kehamilan atau disebut diabetes mellitus gestasional. C. Penyebab DM. Yang pertama obesitas, yang kedua usia, yang ketiga kelompok etnik, dan yang keempat faktor genetik. D. Manifestasi klinis. Yang pertama buang air kecil yang berlebihan, kedua rasa haus yang berlebihan, ketiga selalu merasa lelah, 4. Terjadi infeksi di kulit atau penglihatan menjadi kabur, yang kelima turunnya berat badan. Tanda dan gejala daripada DM seringkali disebut sebagai trias DM, yaitu poliuri atau banyak kencing, polifagi atau banyak makan, dan polidipsi atau banyak minum. E. Penata laksanaan DM. Yang pertama edukasi diabetes mellitus tipe 2, yang kedua terapi gizi atau perencanaan makan, yang ketiga latihan jasmani, yang keempat terapi farmakologi. Bab 3 Tinjauan Kasus. Pengkajian. 1. Identitas nama Tuan MT, umur 60 tahun 2 bulan, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, suku bangsa Bula Mongondo, Indonesia, pendidikan SMP, pekerjaan tani, alamat Desa Maelang, Kecamatan Sang Tombolaang, nomor rekam medis 00728880, diagnosa masuk diabetes mellitus tipe 2 tambah ulkus DM regio pedis dextra, tanggal masuk rumah sakit 4 Oktober 2020, tanggal pengkajian 19 Oktober 2020. 2. Keluhan utama, penurunan kesadaran. Riwayat keluhan utama, penurunan kesadaran dialami pasien sejak 1 hari sebelum masuk rumah sakit. 3 hari sebelumnya pasien mengeluh lemah badan, batuk, sesak nafas, dan nyeri ulu hati. Pasien juga mengalami luka di telapak kaki sebelah kanan sejak 6 bulan yang lalu. Awalnya hanya berupa bisul yang tidak sembuh. Pasien merupakan rujukan dari Rumah Sakit Datuk Binangkang, Kota Mobagu. 4. Riwayat penyakit sekarang. Saat dikaji, pasien terbaring di tempat tidur, kesadaran kompos mentis, terpasang intravena food drips, NaCl 0,9%, 20 tetes per menit. Pasien mengeluh masih terasa nyeri pada ulkus diabetes mellitus pada regio pedis dextra. Pasien pos dilakukan debridemen pada tanggal 12 Oktober 2020. Tampak luka dibalut dengan kasa. Pasien juga masih mengeluh badan terasa lemah, tingkat ketergantungan skala 2 atau dengan bantuan orang lain. Vital sign tekanan darah 110/80 mm Hg, nadi 75 kali per menit, respirasi 18 kali per menit, suhu badan 36,4 derajat Celcius. Untuk pengkajian nyeri, P. Luka di kaki kanan post debridemen, Q. Seperti ditusuk-tusuk,
R atau regio pedis dextra, S skala 3 atau ringan, dan time setiap 5 menit atau saat digerakkan. 5. Riwayat penyakit dahulu. Pasien mengetahui menderita diabetes mellitus sejak 6 bulan yang lalu. Awalnya pasien mengalami bisul kecil di kaki kanan, tetapi bisul tersebut tidak sembuh, bahkan semakin membesar dan menyebabkan nyeri hebat. Akhirnya pasien berobat ke dokter dan dilakukan pemeriksaan gula darah dengan hasil 260 mg per desiliter. Saat itu pasien sudah mendapatkan obat anti diabetes, tetapi pasien lupa namanya, tetapi tidak diminum secara teratur. Pasien juga sempat diberikan injeksi insulin 2 kali oleh dokter. Pasien memiliki kebiasaan makan nasi banyak dan minum kopi selama bekerja di kebun. Untuk pengkajian saya menggunakan 11 pola fungsional Gordon. Yang pertama, pola persepsi dan manajemen kesehatan. Kedua, pola nutrisi dan metabolisme. 3, pola istirahat tidur. 4, pola aktivitas dan latihan. 5, pola eliminasi. 6, pola nilai dan kepercayaan. 7, pola seksual reproduksi. Ke-8, pola kognitif perseptual. 9, pola mekanisme coping. 10, pola peran hubungan. Dan yang ke-11, pola persepsi diri dan konsep diri. Kita masuk pada klasifikasi data. Data subjektif, pasien mengeluh masih terasa nyeri pada luka di kaki kanan. Provokatif, yaitu ulcus DM, regio pedis dextra, post debridement. Kualitasnya seperti ditusuk-tusuk. Regio pedis dextra, skala 3 atau ringan, time setiap 5 menit atau saat digerakkan. Pasien juga masih mengeluh badan terasa lemah. Pasien mengatakan pada saat masuk rumah sakit dalam keadaan tidak sadarkan diri. Pasien mengatakan terdiagnosa diabetes mellitus sejak 6 bulan yang lalu. Pasien mengatakan sudah pernah mendapatkan obat diabetes mellitus dari dokter, tapi tidak diminum secara teratur. Pasien memiliki kebiasaan makan nasi banyak dan minum kopi selama bekerja di kebun. Pasien dan keluarga juga mengatakan masih belum memahami tentang penyakit diabetes mellitus. Data objektif. Pertama, post debridement tanggal 12 Oktober 2020. Tampak luka pada pedis dextra dibalut dengan kasa, tingkat ketergantungan skala 2 atau dengan bantuan orang lain. Pasien dan keluarga bertanya-tanya tentang penyakit diabetes mellitus. Vital sign tekanan darah 110/80 mm Hg, nadi 75 kali per menit, respirasi 18 kali per menit, suhu badan 36,4 derajat Celcius. Pasien tampak pucat. Nilai IMT 29 atau lebih, konjungtiva anemis, GDP pada tanggal 16 Oktober 100 mg per desiliter, sedangkan GDS pada tanggal 4 Oktober 28 mg per desiliter. Hemoglobin pada tanggal 16 Oktober 10,2 gram per desiliter. Analisa data yang ketiga, data subjek. Pasien mengatakan sudah pernah mendapatkan obat diabetes mellitus dari dokter tapi tidak diminum secara teratur. Pasien memiliki kebiasaan makan nasi banyak dan minum kopi selama bekerja di kebun. Pasien dan keluarga bertanya-tanya tentang penyakit diabetes mellitus. Data objektifnya nilai IMT 29 atau lebih. Pasien dan keluarga bertanya-tanya tentang penyakit diabetes mellitus. Penyebab kurang terpapar informasi, masalah defisit pengetahuan. Masuk pada analisa data. Yang pertama, data subjektif. Pasien masih mengeluh badan terasa lemah. Pasien mengatakan terdiagnosa diabetes mellitus sejak 6 bulan yang lalu. Pasien mengatakan pada saat masuk rumah sakit dalam keadaan tidak sadarkan diri. Data objektifnya, pasien tampak pucat, konjungtiva anemis, GDP 100 mg per desiliter pada tanggal 16, sedangkan pada tanggal 4 Oktober pemeriksaan GDS 28 mg per desiliter. HB pada tanggal 16 Oktober 10,2 gram per desiliter. Pasien mendapatkan diet DM 2027 kalori. Penyebabnya hipoglikemi, masalah ketidakstabilan kadar glukosa darah. Analisa data yang kedua yaitu data subjektif. Pasien mengeluh masih terasa nyeri pada luka di kaki kanan. Provokatif, ulcus DM regio pedis dextra. Kualitas seperti ditusuk-tusuk, regio pedis dextra, skala 3 atau ringan, time setiap 5 menit atau saat digerakkan. Data objektifnya, pasien post debridement tanggal 12 Oktober 2020, tampak luka pada pedis dextra dibalut dengan kasa, vital sign tekanan darah 110/80 mm hidrogirum,
nadi 75 kali per menit, respirasi 18 kali per menit, suhu badan 36,4 derajat Celcius. Penyebab agen pencedera fisik, masalah nyeri akut. Analisa data yang ketiga, data subjek, pasien mengatakan sudah pernah mendapatkan obat diabetes mellitus dari dokter tapi tidak diminum secara teratur. Pasien memiliki kebiasaan makan nasi banyak dan minum kopi selama bekerja di kebun. Pasien dan keluarga bertanya-tanya tentang penyakit diabetes mellitus. Data objektifnya nilai NT 29 atau lebih. Pasien dan keluarga bertanya-tanya tentang penyakit diabetes mellitus. Penyebab kurang terpapar informasi, masalah defisit pengetahuan. B. Diagnosa keperawatan, ini saya ambil dari SDKI 2017, yaitu yang pertama, ketidakstabilan kadar glukosa darah berhubungan dengan hipoglikemi. Kedua, nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik. Yang ketiga, defisit pengetahuan berhubungan dengan kurangnya terpapar informasi. Intervensi keperawatan untuk diagnosa pertama, ketidakstabilan kadar glukosa darah berhubungan dengan hipoglikemi. Standar keluaran yang saya ambil yaitu kestabilan kadar glukosa darah dengan kriteria hasil koordinasi meningkat, mengantuk menurun, pusing menurun, lelah atau lesu menurun, kadar glukosa dalam darah membaik. Sedangkan untuk standar intervensi, saya ambil untuk manajemen hipoglikemi. Yang pertama observasi, yaitu identifikasi tanda dan gejala hipoglikemi. Kedua, identifikasi kemungkinan penyebab hipoglikemi. Yang tindakan yang kedua yaitu terapeutik. Berikan karbohidrat sederhana jika perlu, berikan glukagon jika perlu, berikan karbohidrat kompleks dan protein sesuai diet, pertahankan kepatenan jalan nafas, dan pertahankan akses IV. Untuk tindakan edukasi, anjurkan membawa karbohidrat sederhana setiap saat, anjurkan untuk monitor kadar glukosa darah. Yang ketiga, anjurkan berdiskusi untuk program pengobatan. Intervensi yang kedua untuk diagnosa nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik. Standar luaran yang diambil ada dua, yaitu tingkat nyeri menurun dan penyembuhan luka meningkat. Dengan kriteria hasil, satu, kemampuan menuntaskan aktivitas meningkat, kemudian keluhan nyeri menurun, meringis menurun, gelisah menurun, frekuensi nadi membaik, penyatuan kulit luka meningkat, jaringan granulasi meningkat, peradangan luka menurun, dan nekrosis menurun. Sedangkan untuk standar intervensinya yaitu tentang manajemen nyeri, yaitu untuk tindakan observasi, identifikasi, lokasi karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri. 2. Identifikasi skala nyeri, identifikasi respon nyeri nonverbal, identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri, monitor efek samping penggunaan analgesik. Untuk tindakan terapeutik, berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi nyeri, kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri, fasilitasi istirahat dan tidur. Untuk tindakan edukasi, jelaskan penyebab dan pemicu nyeri, jelaskan strategi meredakan nyeri, anjurkan menggunakan analgetik secara tepat, anjurkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi nyeri. Untuk tindakan kolaborasi dalam pemberian analgetik. Intervensi yang kedua untuk diagnosa nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik. Standar luaran yang diambil ada dua, yaitu tingkat nyeri menurun dan penyembuhan luka meningkat. Dengan kriteria hasil, satu, kemampuan menuntaskan aktivitas meningkat, kemudian keluhan nyeri menurun, meringis menurun, gelisah menurun, frekuensi nadi membaik, penyatuan kulit luka meningkat, jaringan granulasi meningkat, peradangan luka menurun, dan nekrosis menurun. Sedangkan untuk standar intervensinya yaitu tentang manajemen nyeri, yaitu untuk tindakan observasi, identifikasi, lokasi karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri. 2. Identifikasi skala nyeri, identifikasi respon nyeri nonverbal, identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri, monitor efek samping penggunaan analgesik. Untuk tindakan terapeutik, berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi nyeri, kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri, fasilitasi istirahat dan tidur. Untuk tindakan edukasi, jelaskan penyebab dan pemicu nyeri, jelaskan strategi meredakan nyeri, anjurkan menggunakan analgetik secara tepat, anjurkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi nyeri. Untuk tindakan kolaborasi dalam pemberian analgetik.
Intervensi yang kedua untuk diagnosa defisit pengetahuan berhubungan dengan kurangnya terpapar informasi untuk standar luaran, yaitu tingkat pengetahuan dengan kriteria hasil, perilaku sesuai anjuran meningkat, verbalisasi minat dalam belajar meningkat, kemampuan menjelaskan pengetahuan tentang suatu topik meningkat, perilaku sesuai dengan pengetahuan meningkat, pertanyaan tentang masalah yang dihadapi menurun, persepsi keliru terhadap masalah menurun, dan perilaku membaik. Adapun standar intervensi yang diambil yaitu edukasi diet untuk tindakan observasi, yaitu identifikasi kemampuan pasien dan keluarga menerima informasi, identifikasi tingkat pengetahuan, dan identifikasi pola makan saat ini. Untuk tindakan terapeutik, persiapkan materi, media, dan alat peraga, jadwalkan waktu yang tepat untuk memberikan pendidikan kesehatan, berikan kesempatan pasien dan keluarga bertanya. Untuk tindakan edukasi, jelaskan tujuan kepatuhan diet terhadap kesehatan, informasikan makanan yang diperbolehkan dan dilarang, anjurkan mengganti bahan makanan sesuai dengan diet yang diprogramkan, rekomendasikan makanan yang sesuai dengan diet. Dan yang keempat, untuk tindakan kolaborasi, rujuk ke ahli gizi dan sertakan keluarga jika perlu. Intervensi yang kedua, untuk diagnosa defisit pengetahuan berhubungan dengan kurangnya terpapar informasi untuk standar luaran, yaitu tingkat pengetahuan dengan kriteria hasil, perilaku sesuai anjuran meningkat, verbalisasi minat dalam belajar meningkat, kemampuan menjelaskan pengetahuan tentang suatu topik meningkat, perilaku sesuai dengan pengetahuan meningkat, pertanyaan tentang masalah yang dihadapi menurun, persepsi keliru terhadap masalah menurun, dan perilaku membaik. Adapun standar intervensi yang diambil yaitu edukasi diet untuk tindakan observasi, yaitu identifikasi kemampuan pasien dan keluarga menerima informasi, identifikasi tingkat pengetahuan, dan identifikasi pola makan saat ini. Untuk tindakan terapeutik, persiapkan materi, media, dan alat peraga, jadwalkan waktu yang tepat untuk memberikan pendidikan kesehatan, berikan kesempatan pasien dan keluarga bertanya. Untuk tindakan edukasi, jelaskan tujuan kepatuhan diet terhadap kesehatan, informasikan makanan yang diperbolehkan dan dilarang, anjurkan mengganti bahan makanan sesuai dengan diet yang diprogramkan, rekomendasikan makanan yang sesuai dengan diet. Dan yang keempat, untuk tindakan kolaborasi, rujuk ke ahli gizi dan sertakan keluarga jika perlu. D. Implementasi untuk diagnosa 1. 1. Mengidentifikasi tanda dan gejala hipoglikemia. 2. Mengidentifikasi kemungkinan penyebab hipoglikemia. 3. Memberikan karbohidrat sederhana jika perlu. 4. Memberikan karbohidrat kompleks dan protein sesuai diet. 5. Mempertahankan akses IV. 6. Menganjurkan membawa karbohidrat sederhana setiap saat agar mencegah terjadinya kejadian hipoglikemi. 7. Menganjurkan untuk monitor kadar glukosa darah secara mandiri. 8. Menganjurkan berdiskusi untuk program pengobatan. Diagnosa 2. 1. Mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, skala, dan intensitas nyeri. 2. Mengidentifikasi respon nyeri nonverbal. 3. Mengidentifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri. 4. Memonitor efek samping penggunaan analgesik. 5. Memberikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi nyeri. 6. Mengontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri. 7. Memfasilitasi istirahat dan tidur. 8. Menjelaskan penyebab dan pemicu nyeri. 9. Menjelaskan strategi meredakan nyeri. 10. Menganjurkan menggunakan analgetik secara tepat. Dan yang ke-11, melakukan kolaborasi dalam pemberian analgetik. Diagnosa 3. 1. Mengidentifikasi kemampuan pasien dan keluarga menerima informasi. 2. Mengidentifikasi tingkat pengetahuan. 3. Mengidentifikasi pola makan saat ini. 4. Mempersiapkan materi, media, dan alat peraga. 5. Menjadwalkan waktu yang tepat untuk memberikan pendidikan kesehatan. 6. Memberikan kesempatan pasien dan keluarga bertanya. 7. Menjelaskan tujuan kepatuhan diet terhadap kesehatan. 8. Menginformasikan makanan yang diperbolehkan dan dilarang. 9. Menganjurkan mengkonsumsi makanan sesuai dengan diet yang diprogramkan. 10. Merekomendasikan makanan tambahan yang sesuai dengan diet. 11. Melakukan kolaborasi dengan petugas gizi untuk pengaturan diet. 5. Evaluasi. Untuk evaluasi ini saya ambil berdasarkan evaluasi terakhir
pada tanggal 21 Oktober 2020. Untuk diagnosa 1, data subjektif, pasien mengatakan badannya sudah terasa lebih sehat. Data objektif, pasien sudah tidak pucat. GDP meningkat menjadi 110 mg per desiliter. Pasien masih mengkonsumsi diet DM 2027 kalori dan intravena food drip sudah dilepas. Asesmen masalah teratasi, planning pasien pada hari ketiga ini pasien sudah direncanakan pulang. Lanjutkan intervensi di rumah oleh pasien dan keluarga. Untuk evaluasi diagnosa 2, data subjektif, pasien mengatakan luka di kaki kanan sudah berkurang nyerinya, skala nyeri 1 atau ringan. Data objektif, tampak luka di kaki kanan masih terbungkus kasa, keadaan luka baik, tidak ada tanda-tanda infeksi, jaringan granulasi mulai bertumbuh, pasien dapat melakukan teknik relaksasi nafas dalam. Asesmen masalah teratasi, planning, pasien rencana pulang, dan lanjutkan intervensi di rumah oleh pasien dan keluarga. Untuk evaluasi diagnosa 3, data subjektif, pasien dan keluarga mengatakan sudah mulai bisa mengetahui tentang penyakit diabetes mellitus. Pasien mengatakan akan mematuhi program pengobatan dan diet. Data objektif, pasien dan keluarga dapat menjelaskan kembali tentang pengertian, penyebab, dan penata laksanaan DM. Pasien sudah tidak mengkonsumsi makanan dari luar rumah sakit. Pasien dan keluarga sudah tidak bertanya-tanya lagi. Asesmen, masalah teratasi, planning pasien rencana pulang, dan lanjutkan intervensi di rumah oleh pasien dan keluarga. Terima kasih, demikianlah presentasi asuhan keperawatan saya untuk pelaksanaan praktik di pekan kedua. Selanjutnya mohon arahan dan petunjuk dari Ibu Erna. Terima kasih.